Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ada waktu kesempatan untuk melanjutkan kajian kita tentang adab dalam Islam. Dan alhamdulillah kita sudah menyampaikan beberapa adab yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan jamaah, apa yang sudah kita dengar, yang kita sudah pelajari, insyaallah kita sudah amalkan, berusaha untuk mengamalkannya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan adab yang sangat penting, yaitu adab di dalam bertetangga. Adab di dalam bertetangga. Jadi sudah menjadi sunnatullah bahwa kita ini bukanlah makhluk egosentris yang hanya hidup mementingkan diri sendiri atau makhluk individual. Tapi kita ini adalah, ya, dalam bahasa Latinnya disebut zoon politikon. Kita ini adalah makhluk sosial. Yang namanya makhluk sosial itu, jamaah, berarti kita membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup tanpa ada orang lain. Ya. Dan itu menjadi sunnatullah. Tarsong saja ceritanya hidup di dalam hutan sendiri. Nah, dia butuh teman. Paling tidak binatang-binatang yang ada di sekitarnya. Dia butuh makhluk lain. Nah, termasuk kita. Kita tidak bisa hidup sendiri, tapi kita membutuhkan orang lain. Nah, salah satu kelompok yang tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan kita ini adalah tetangga kita. Tetangga. Dan di dalam Islam itu sangat menekankan pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga. Nah, kalau kita baca dalam Al-Quran, katakanlah di surah An-Nisa di ayat 36, situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, wa'budullah, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kita menduakannya sedikit pun. Wabil walidaini ihsana, dan kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabizil qurba, termasuk kaum kerabat. Wal yatama, anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wajarijil kurba,
tetangga, tetangga dekat dan tetangga yang jauh. Kemudian kata Allah, wasahibil bil jambi wa bunas sabil, teman sejawat, begitu pula orang yang dalam perjalanan, termasuk wa ma malakat aymanukum, budak atau hamba sahayamu. Innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah tidak menyukai mangkana muhtalan pahura, tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Yang kita garis bawahi jamaah pada ayat ini adalah wazarizil qurba, wazarizil jumbi, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Jadi berbuat baik kepada tetangga kita, baik yang dekat dengan rumah kita maupun yang agak jauh, itu perintah langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar untuk karena kita hidup bermasyarakat lalu kita penting untuk bersosialisasi. Tetapi di dalam agama kita itu sudah diatur oleh Allah agar kita ini selalu berbuat baik kepada tetangga. Jadi jelas bahwa Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk senantiasa beradab, bahkan tanpa membedakan agama. Jadi tetangga itu kan terkadang ada saudara kita muslim, tapi ada juga non muslim. Kalau kita beda agama, ada haknya dia sebagai seorang tetangga. Jadi dia bukan hak sebagai seorang muslim, saudara kita, tapi haknya dia adalah sebagai tetangga. Nah, kalau dia seorang muslim, berarti haknya dia sebagai saudara muslim, sekaligus haknya dia sebagai seorang tetangga, jadi dua. Karena orang mukmin kan disebut innamal mu'minuna ikhwah, kita itu bersaudara dengan saudara kita yang sesama muslim. Nah, kalau dia bukan muslim, kita tidak dipersaudarakan dengan agama, tapi dia ada haknya sebagai seorang tetangga. Jadi termasuk misalnya kalau ada orang Yahudi, orang Nasara, itu ada perintah untuk berbuat baik kepada mereka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberi contoh. Jadi beliau itu Nabi kita itu bertetangga dengan orang Yahudi. Sekalipun mungkin Bapak pernah dengar ceritanya ya, sekalipun terkadang orang Yahudi itu sering memberikan gangguan pada Nabi. Dalam sejarah-sejarah itu diceritakan. Karena saking dengkinya ya kepada Nabi kita, itu sering mengiring kotoran. Ya, sering mengiring kotoran hampir setiap hari. Tetapi Nabi tetap memperlakukan mereka dengan baik. Ya, Nabi tetap. Dan itu diceritakan bahwa ketika orang Yahudi itu sakit, kotoran itu tidak ada lagi di depan pintu Nabi. Jadi semakin jelas bahwa yang sering membawa kotoran itu adalah orang Yahudi itu. Karena sudah tidak ada lagi kotoran dan Nabi tahu bahwa dia sakit, ya, bahwa kemungkinan yang membawa kotoran itu memang orang Yahudi. Ya, karena kalau dia masih sehat mungkin masih datang. Nah, jadi Nabi bahkan pergi menjenguk, ya, suruh buatkan makanan,
lalu dibawakan. Kalau kita mungkin, ya, kalau ketahuan bahwa dia yang selalu datang membawa kotoran, bukan kue yang dibawakan, palu-palu atau parang. Tapi ini Nabi tidak, dia bawakan malah kue. Itulah contoh yang diberikan kepada kita bagaimana Nabi memperlakukan orang yang jahat, sekalipun itu jahat, ya, dan dia sebagai seorang tetangga, tapi haknya sebagai tetangga tetap dia berikan. Sekalipun Nabi tahu bahwa orang ini selalu berbuat jahat kepadanya. Nah, siapa itu tetangga yang dimaksud dalam Islam? Yaitu orang yang berdekatan rumah dengan rumah kita. Kalau menurut hadis Nabi, interval jarak rumah, ya, kiri kanan itu 40 rumah. Itu tetangga. Jadi kita hitung nih, kalau dalam satu kompleks 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, itulah tetangga. Itu tetangga dekat. Jadi di dalam hadis disampaikan bahwa at-tijaratul arba'una daran min amimihi wa arba'una daran min khalfihi wa arba'una daran an yamini wa arba'una daran ayyasara. Jadi di sini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di nomor hadis 1900 ya, 49. Di situ disebutkan begini. Batasan tetangga itu adalah 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, dan 40 rumah ke kanan, dan 40 rumah ke kiri. Jadi jelas itu. Itulah tetangga kita. Jadi bukan hanya yang pas dekat rumah kita, kiri kanan, belakang, tapi kita berhitung 40 rumah. Ini kalau rumah berdekatannya. Tapi kalau rumah seperti di daerah-daerah yang masih jarang penduduknya itu, 1 kilo baru ada lagi, ya, 1 kilo baru ada lagi. Ya, mungkin yang dimaksud ini yang padat penduduknya. Ya, nah itu. Jadi itu yang dimaksud tetangga. Menurut pendapat ulama seperti Imam Al-Munawi dalam Faidatul Qadir, beliau menjelaskan bahwa hadis ini memberikan cakupan luas terhadap definisi tetangga, sehingga memperlakukan mereka dengan baik itu menjadi keharusan. Jadi itu batasan tetangga dalam agama kita. Lalu apa hak-haknya? Nah, ini yang penting. Apa hak-hak tetangga yang wajib ditunaikan? Di dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Daud di hadis nomor 5154, disampaikan bahwa hak tetangga itu, pertama, jika ia meminta pinjaman kepadamu maka pinjamkan, ya. Jika ia meminta pertolongan maka tolonglah, dan jika ia dalam kesulitan bantulah. Jika ia sakit jenguklah. Jika ia mendapat kebahagiaan, ucapkan selamat. Jika dia tertimpa musibah, hiburlah. Dan jika dia meninggal, ikutlah mengantarkan jenazahnya.
Itulah hak-hak tetangga. Coba. Jadi pertama, kalau dia minta pinjam, beri pinjaman. Ya, saya khawatir ini jangan sampai penipu tahu ini hadis. Bisa habis tetangganya dia mintai pinjaman. Artinya begini kan, kita tahu bahwa ada, kalau kita sudah lama bertetangga, kita pasti tahu bahwa tetangga ini bagus orangnya. Ya. Mungkin suatu saat dia butuh sesuatu yang betul-betul, dan jangan berpikir hanya berpikir bahwa dia pinjam itu adalah uang. Termasuk kalau misalnya dia butuh tangga, misalnya kita punya tangga, dia butuh karena dia mau naik ke rumahnya, mungkin ada yang dia mau tempel atapnya, kita punya tangga, dia minta pinjam, kasih pinjam, cuma kasih tahu, kasih kembali ke. Jadi tangga juga harus tahu hak dan kewajibannya. Kalau pinjam kasih kembali. Ada juga itu orang biasa rajin meminjam tapi tidak rajin mengembalikan. Jadi itu, kalau dia butuh barang gergaji dan kita punya, ya kasihlah pinjam. Jangan ada lalu kita ya sengaja menyembunyikan, tidak ada. Berarti bapak, saudara, itu kita menafikan hak tetangga kita. Nah itu, beri pinjaman. Apalagi kalau misalnya dalam kondisi kesulitan, biasanya itu tengah-tengah malam ada yang sakit. Ada yang sakit. Dia mau ke rumah sakit, kasihan tidak ada mobil. Kita punya mobil, punya kendaraan. Dia minta pinjam. Ya berilah, itu hak mereka itu. Dan kalau itu tidak ditunaikan, berarti kita selaku tetangga berdosa. Karena itu kewajiban buat kita selaku seorang tetangga terhadap saudara kita. Ya. Apalagi kalau kita sudah tahu bahwa dia tetangga itu lapar, tidak ada berasnya, sementara kita ada kelebihan. Ada terkadang orang bertetangga, tetangganya sakit perut, tidak makan, sementara dia sakit perut kekenyangan. Nah, dia tidak beri. Dia tidak beri. Nah, itu hati-hati. Ya. Kalau itu bukan lagi pinjam, kewajiban kita untuk memberi. Makanya itu jamaah, ada hadis. Kalau engkau memasak, katakanlah daging, dan itu tercium baunya, tercium baunya ke sebelah, lalu tetangga itu ya merasakan bau itu dan mau sekali makan, lalu bapak tidak kasih, berdosa itu. Makanya kata Nabi, perbanyak kuahnya. Jadi jenis, nah tapi jangan jenis lagi sarian tawa. Jadi begitu itu jamaah sekalian. Jadi kalau begitu bukan lagi pinjam, kasih. Jadi ada barang yang bisa dipinjam, itu barang yang bisa dikembalikan. Tapi ada barang kita kasih orang habis, itu berikan. Nah itu. Sama halnya ini, adik-adik yang sering misalnya ya bersama-sama hidup di kos. Kalau minta Pepsodent, jangan bilang pinjam. Kalau tidak bisa nu kasih kembali itu yang kau pakai. Minta sama dengan sabun, minta, jangan minta pinjam, tapi minta diberi. Karena yang kau pakai itu tidak bisa lagi dikasih kembali.
Jadi minta, ya, berikan dia. Ya, jika ia meminta pertolongan maka tolonglah. Nah itu. Nah, jika ia dalam kesulitan bantulah. Jika ia sakit jenguk. Dan jika ia mendapat kebahagiaan ucapkan selamat. Ini terkadang berat ini. Tetangga kita berbahagia, gembira kata muncul. Tetangga beli mobil baru, kita yang bikin polisi tidur. Jadi kalau ada tetangga mendapatkan kebahagiaan, ucapkan selamat. Karena mungkin kalau misalnya dapat mobil baru atau apa, kan suatu waktu itu tadi kalau kita butuh pertolongan, dia bisa menolong kita. Nah itu, jika ia tertimpa musibah, hiburlah. Misalnya ada yang meninggal tetangga kita. Saya pernah membawa takziah satu kompleks elit. Banyaknya itu rumah di sekitar itu tidak terbuka pintunya. Tidak datang tun di situ duduk-duduk takziah. Jadi yang datang itu orang-orang yang jauh. Yang dekat-dekat di situ tetangga tidak ada yang terbuka pintunya. Tidak keluar dari rumahnya. Ini tetangga sudah tertimpa musibah, mereka tidak datang menghibur. Kan takziah itu artinya menghibur. Kalau ada misalnya terkena musibah seperti itu, ya paling tidak kita datang mengunjungi, menghibur dia. Karena tidak sama itu jamaah, kalau kita kena musibah lalu kita sendiri di rumah, lalu tidak ada tuh datang menjenguk kita. Sepi rumahnya, baru saja kena musibah, sendiri lagi di rumah. Sekeluarga tidak ada tuh datang melihat kita. Jadi hiburlah dia. Nah, kalau ada yang meninggal, antarkan jenazahnya. Nah, ini mengantar jenazah ini jamaah sekalian, ini amalan yang luar biasa. Ya, dalam hadis itu disampaikan, barang siapa yang ikut menyelenggarakan jenazah, ikut menyembayangkannya dan ikut mengantar jenazahnya, maka dia akan mendapatkan 2 qira pahala. Lalu Nabi ditanya, apa itu qira? Nabi menjelaskan 1 qira itu kamasalil Uhud, Jabal Uhud, sama dengan gunung Uhud, besarnya itu pahala. Nah, 2 dia dapat. Jadi jamaah sekalian, itu hebatnya kalau kita mengantar jenazah. Ya tentu bukan hanya tetangga kita, termasuk yang agak jauh. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa hak-hak tetangga itu wajib dipenuhi. Ya, memberikan pinjaman jika mereka butuh, memberikan pertolongan jika mereka membutuhkan pertolongan. Jika ada yang menderita sakit, maka wajib dibantu. Ya, dan seterusnya. Nah, kalau menurut Imam Al-Ghazali, beliau menekankan bahwa memenuhi hak-hak tetangga itu merupakan bentuk ibadah sosial yang tinggi dalam Islam. Dan itu ada hikmahnya jamaah. Kalau kita bisa memenuhi hak-hak tetangga kita itu akan mempererat hubungan silaturahmi kita, hubungan sosial kita, menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Kalau bapak sering menjenguk tetangga, mendatangi tetangga, bapak kena musibah juga, insya Allah tetangga juga itu akan senang juga datang kepada kita. Tidak mungkinlah itu kalau kita misalnya senang menjenguk tetangga, mendatangi, kalau ada musibah membantu,
lalu ada masalah menimpa kita, lalu kemudian mereka tidak membantu atau membantu kita, menolong kita. Nah itu. Lalu apa bentuk-bentuk adab? Tadi hak. Apa adab-adab kita terhadap tetangga itu? Jadi ada beberapa yang diajarkan. Pertama, tidak mengganggu tetangga. Ya. Jadi tetangga tidak boleh mendapatkan perlakuan yang dapat mengganggu ketentramannya, baik disengaja maupun tidak. Orang yang sengaja membuat perbuatan mengganggu tetangga sehingga tetangganya tidak tentram, itu dianggap Nabi orang yang tidak beriman. Jadi Nabi katakan wallahu la yu'minu, itu 3 kali diulang. Demi Allah orang itu tidak beriman. 3 kali Nabi katakan wallahu la yu'minu, wallahu la yu'minun. Lalu Nabi ditanya, wa man ya Rasulullah, siapa itu wahai Rasul Allah yang kamu anggap tidak beriman itu? Bayangkan 3 kali diulang. Demi Allah dia tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Lalu ditanya Nabi, siapa itu ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jarahu bawaqiyah, yaitu orang yang tidak mampu memberi keamanan tetangganya, orang yang tidak bisa memberi keamanan terhadap tetangganya dari gangguan tangan dan mulutnya. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa memberi ketentraman kepada tetangganya, malah membuat gaduh, malah mencari musuh dengan tetangganya, itu dianggap orang yang tidak beriman, kata Nabi. Ya, hati-hati ya. Sekarang ini mulai musimnya mercon. Mercon, petasan. Ini termasuk bahagian mengganggu tetangga, tidak memberi keamanan. Bayangkan kalau sementara nyenyak tidur, tiba-tiba di atas rumah bunyi petasan besar. Ya, biasa tak kende kita. Jadi dia tidak mampu memberi keamanan. Ini orang dianggap tidak beriman. Mengganggu tetangga dengan bunyi-bunyian yang keras, termasuk musik, ya, termasuk musik, suara-suara yang mengganggu, yang membuat tetangga kita menjadi tidak tentram, menjadi terganggu. Nah, termasuk itu tadi bunyi petasan. Sebetulnya itu kalau kita pikir-pikir, apakah itu kan anunya itu, kebaikannya itu petasan? Apa kira-kira? Nah bunyi gitu, bunyi lappo. Nah itu orang-orang di Palestina itu kasihan mau berhenti mendengar bunyi-bunyian lappo. Nah ini kita sengaja membunyikan bunyi-bunyian seperti itu. Kan itu yang dibeli itu hanya bunyinya saja, bunyinya. Jadi kalau kita lihat dari segi pemanfaatan, tidak ada manfaatnya. Bahkan itu cenderung mubazir. Kenapa? Karena tidak ada manfaat kepada yang membeli. Mungkin yang di tempat membeli ada manfaatnya karena dapat untung. Tapi bagi yang membeli, apa keuntungannya? Dia hanya buang-buang uangnya hanya sekedar untuk mendengarkan bunyi lappo. Itu saja yang dia dapat. Itu saja. Malah kalau kita kaji lagi lebih dalam, melanggar hadis Nabi ini, tidak memberi keamanan terhadap tetangga, karena tetangga merasa terganggu. Nah ini makanya ini bapak-bapak yang punya anak-anak itu yang mau beli apa-apa, tanya dulu kalau dia minta uang.
lanu apa doet punanagana lamal di baracung, nggak usah dikasih. Bapak juga itu memberi fasilitas mengganggu tetangga, berarti bapak juga mendapat dosa karena bapaknya yang memberi fasilitas. Kecuali kalau bapaknya tidak tahu kalau dia mau beli seperti itu, niatnya supaya dia belanja apa yang lain, tapi dia belanjakan mercon, berarti itu bapaknya tidak tahu. Tapi kalau bapaknya tahu, malah ada yang sengaja bapak-bapak itu beli sendiri. Bahkan saya pernah dengar itu sampai uangnya itu jutaan habis hanya untuk beli itu. Itu mercung kalau kita kaji sejarahnya dari mana itu? Itu kan perayaan orang Cina, terutama pada ya Imleknya itu. Jadi sebetulnya laisa minal Islam, bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Kita ini cenderung meniru-niru saja yang datang dari barat, yang datang dari timur. Padahal kata Allah, laisal birra an tuwallu qiblal masyriqi wal maghrib. Janganlah engkau meniru apa yang datang dari barat dan apa yang datang dari timur. Nah, dari timur itu seperti apa? Seperti Cina itu. Dari barat ya banyak. Jadi itu jamaah sekalian, tetangga jangan sampai merasa terganggu dengan perbuatan kita. Kan terkadang ada tetangga itu mengatakan, ya peduli amat karena ini rumahku tonji, ya rumahku tonji, alat musikku tonji, radioku tonji. Tidak ada persoalan dengan tetangga, tapi tetangga juga bisa menjawab, itu di sebelah. Ini rumah aku juga. Kenapa suaranya masuk ke sini? Sekiranya itu ada peredam suara dalam rumah kita sendiri dan suaranya tidak keluar, tidak apa-apa. Tapi ini kan keluar dan mengganggu orang lain. Maka ini termasuk orang yang dianggap tidak beriman. Kemudian ya, kalau menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bukunya Fathul Bahri itu menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa menyakiti tetangga adalah dosa besar yang dapat menghilangkan kesempurnaan iman seseorang. Nah itu. Kemudian selanjutnya hak tetangga yang lain, adab kita yang lain terhadap tetangga adalah membantu tetangga yang membutuhkan, seperti hadis yang disampaikan tadi. Salah satunya, ini tadi hubungannya tadi dengan membantu makanan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis Al-Baihaqi, di situ disampaikan begini, laisal mu'minun alladhi yasba'u wa jaruhu ja'igun ila jambi. Jadi bukanlah seorang mukmin jika ia kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya. Nah, itu yang saya maksud tadi. Jangan sampai kita kekenyangan, sakit perut karena kekenyangan, tapi ada tetangga kita yang kelaparan, sakit perut karena kelaparan. Itu dianggap orang yang tidak beriman. Nah itu jamaah sekalian. Kemudian menjaga privasi dan rahasia keluarga tetangga. Jadi menjaga rahasia privasi tetangga kita. Terutama begini Pak, itu rumah yang
sederhana itu kan biasa berdempet dia punya tembok. Apa yang kejadian di sebelah biasa kedengaran di sebelah. Ya. Jadi terkadang kedengaran di sebelah. Kalau hal-hal yang menyangkut tentang sesuatu yang tidak baik kalau dibicarakan kepada orang lain, jangan. Perlu dirahasiakan. Apakah misalnya bertengkar, ya, asibat apa saja di sebelah, jangan sampai diceritakan kepada orang. Bahwa tadi malam tetangga saya main smackdown dengan suami istrinya. Jangan. Jadi kewajiban kita menjaga privasi dan rahasia tetangga kita. Jangan diumbar. Ya, jadi ya, itu sering begitu. Karena rumah kita kan saling sambung menyambung, menjadi satu. Jadi terkadang peristiwa di sebelah rumah sering kedengaran dengan jelas. Apakah itu bersifat rahasia, non rahasia? Jangan. Jadi Islam menganjurkan agar menjaga privasi tetangga kita. Kenapa? Ada hadis jemaah bahwa ya, man sataral musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menjaga aib, menutupi aib seorang muslim saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi ini penting ini jamaah sekalian. Ya, bukan hanya tetangga, termasuk teman-teman sepergaulan, sahabat-sahabat kita. Ya, jangan sampai kita mengumbar aibnya. Tutupi kalau bisa. Membicarakan aib orang lain juga itu disebut ghibah. Ghibah dilarang dalam agama kita, membicarakan kejelekan orang lain. Ghibah namanya. Lalu Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ya, bagaimana kalau benar? Dia bilang, kalau benar itulah ghibah. Kalau salah, itu namanya berbohong, memfitnah. Jadi jamaah sekalian itu penting, ya. Karena siapa yang menutupi aib kita, siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kita ini jamaah sekalian tidak ada juga yang bersih-bersih amat. Pasti ada juga celah kita. Pasti ada juga ya perilaku kita yang tidak baik. Hanya karena Allah yukaffir ankum, Allah menutupi kesalahan kita. Jangan dikira bahwa ustaz seperti saya misalnya itu tidak ada aibnya, tidak ada kesalahannya. Ada juga, cuma Allah menutupi. Kalau Allah sudah bongkar itu, banyak ada teman kita kasihan itu, ya Allah membongkar aibnya. Allah membongkar aibnya, akhirnya kedengaran di mana-mana. Ya, akhirnya Allah, ya akhirnya begitulah. Yang tadinya dihormati, sangat dihormati, tapi karena aibnya terbuka, akhirnya orang tidak lagi menaruh hormat kepadanya, bahkan mencibir. Nah ini kalau Allah sudah membuka aib kita seperti itu, tidak ada di antara kita ini jamaah sekalian yang terbebas dari aib itu. Tentunya Allah masih menutupi. Nah kalau mau semakin ditutupi aibnya oleh Allah, jangan membuka aib orang lain. Seolah Allah akan menutup aib kita. Allah akan menutup kesalahan-kesalahan kita. Allah akan menutup dosa-dosa kita. Jadi menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam
bukunya Madarijus Salikin, beliau menyebutkan bahwa menutup aib tetangga itu adalah bagian dari akhlak Islam yang luhur. Nah, hikmah diharapkan menjaga privasi tetangga itu akan membangun kepercayaan dan mencegah permusuhan. Nah, itu jamaah sekalian. Sudah lewat? Sudah lewat kah? Belum? Oke. Baik, jadi jamaah sekalian itu, mulai sekarang tunaikan hak-hak tetangga kita. Insyaallah tetangga pun akan menunaikan hak-haknya terhadap kita. Banyak orang itu jamaah, kita baca kisahnya, itu yang tadinya non-Islam, kemudian masuk Islam itu karena tetangganya yang baik terhadapnya. Banyak. Salah satu itu siapa ini yang pendeta perempuan itu, yang Cina itu, yang bercerita tentang asal muasalnya dia masuk Islam. Ya, suatu ketika dia pindah, ternyata tetangganya itu orang yang paham tentang adab-adab terhadap tetangganya. Dia kemudian tertarik bahwa ternyata Islam ini sangat memuliakan tetangga. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, ya mudah-mudahan kita semuanya ya berusaha mengamalkan ini, sehingga insyaallah ya dalam kompleks, karena kita ini rata-rata hidup dalam satu kompleks, itu akan harmonis. Kita terkadang itu jamaah tidak kenal tetangga. Coba ini. Coba itu. Mungkin ada di antara kita ini yang sudah hidup bertahun-tahun bersama mereka dalam satu kompleks, tapi namanya, bapaknya, ibunya kita tidak kenal. Kalau kita panggil hanya nama anaknya yang kita kenal namanya, bapaknya tidak atau ibunya. Jadi biasa hanya disebut bapaknya Ianu, ibunya Ianu. Bukan namanya itu bapak dan ibu yang kita sebut, tapi anaknya. Kenapa? Karena anaknya yang selalu main-main di depan rumah kita, itulah yang kita kenal. Sementara bapaknya, ibunya karena sibuk, kita tidak kenal namanya. Ya, jadi terkadang ada profesor sosiologi tapi tidak mengenal tetangganya. Profesor sosiologi dalam bidang sosial tapi tidak mengenal tetangganya. Apalagi kalau dia jarang datang berjamaah seperti ini. Karena rata-rata yang kita kenal itu yang sering datang berjamaah, sering baku sapa, itu saja yang kita kenal. Yang terkadang pagi pergi, nanti malam datang atau sore, itu kita tidak kenal. Kecuali sekalipun begitu, tapi dia tetap datang berjamaah, misalnya waktu subuh, itu yang banyak kita kenal. Jadi salat berjamaah itu jamaah sekalian, insyaallah mempererat juga hubungan dalam hidup bertetangga. Apalagi dalam satu kompleks ada masjid, ya diramaikan itu dengan warga yang lain, maka insyaallah kewajiban dan hak tetangga ini bisa jalan dengan baik. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang mau kita diskusikan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.